Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Ibu Okta dari SMP Negeri 11 Tangerang dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan antar sudut. Tapi sebelumnya kalian simak kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini. Oke, kita lanjut saja. Hubungan sudut yang pertama yaitu sudut berpelurus atau bersuplemen. Dua sudut dikatakan saling berpelurus jika keduanya dijumlahkan, maka besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, bagaimana maksudnya? Kalian perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat sudut lurus AOB, di mana besar sudut lurus adalah 180 derajat. Lalu, jika ada sinar garis yang memotong sudut AOB, tadi ya sudut lurus AOB, yaitu sinar garis OC, maka terbentuklah dua sudut. Yang pertama sudut AOC, yang kedua adalah sudut BOC. Nah, karena sudut AOC dan BOC terbentuk pada sudut lurus, maka dapat dikatakan sudut AOC ditambah dengan sudut BOC sama saja dengan sudut lurus AOB. Nah, karena AOB adalah 180 derajat, maka sudut AOC ditambah dengan BOC sama dengan 180 derajat. Jadi, dapat dikatakan sudut AOC dan sudut BOC saling berpelurus atau bersuplemen. Sekarang mari kita bahas contoh soal berikut ini. Nah, ini terdapat sudut lurus POQ, di mana dipotong oleh sinar garis OR, sehingga terbentuklah dua sudut, yaitu sudut POR dan sudut QOR. Sudut POR dan QOR saling berpelurus. Jika besar sudut POR adalah 35 derajat, berapakah besar sudut QOR? Nah, seperti yang tadi ya, sudut POR dan QOR ini adalah saling berpelurus. Maka jika dijumlahkan, hasilnya sama dengan 180 derajat. Sudut POR 35 derajat, maka 35 derajat ditambah sudut QOR sama dengan 180 derajat. Maka sudut QOR-nya sama dengan 180 derajat dikurang 35 derajat. Hasilnya yaitu 145 derajat. Oke, kita lanjut ke hubungan sudut yang kedua, yaitu sudut berpenyiku atau berkomplemen. Dua sudut dikatakan saling berpenyiku jika keduanya dijumlahkan, maka besar sudutnya 90 derajat. Perhatikan ya, di sini terdapat sudut siku-siku AOB, di mana besar sudut O-nya ini adalah 90 derajat. Kemudian dari titik O dipotong sinar garis OC, sehingga terbentuklah dua sudut. Yang pertama sudut AOC, yang kedua sudut BOC. Nah, sudut AOC dan BOC ini jika dijumlahkan, maka besarnya akan sama dengan AOB. Karena AOB adalah siku-siku 90 derajat, maka sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 90 derajat. Jadi, sudut AOC dan sudut BOC dikatakan saling berpenyiku atau berkomplemen. Sekarang mari kita bahas contoh soal selanjutnya. Diketahui sudut POQ adalah sudut lurus. Sudut POR dan QOR saling berpelurus. Besar sudut POQ sama dengan 90 derajat, dan jika besar sudut ROS adalah 72 derajat, berapakah besar sudut QOS? Sudut QOS ini yang kecil ini ya, QOS. Nah, kalian perhatikan dulu. Sudut POR yang ini
berpelurus dengan QOR. QOR ini dari sini ke sini. Karena di sini 90 derajat, maka kalau berpelurus ditambah ya. 90 ditambah sudut QOR sama dengan 180. Maka sudut QOR 180 dikurang 90 adalah 90 derajat. Ini 90 derajat berarti QOR-nya. Kemudian sudut ROS, kalau kalian lihat nih, ROS dan QOS ini saling berpenyiku. Jadi kalau dijumlah mereka hasilnya 90 derajat. Sudut ROS tadi adalah 72 derajat ditambah sudut QOS sama dengan 90 derajat. Maka besar sudut QOS sama dengan 90 dikurang 72, hasilnya adalah 18 derajat. Hubungan sudut yang ketiga, yaitu sudut saling bertolak belakang. Jika dua garis saling berpotongan, maka terbentuklah dua pasang sudut yang saling bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Kalau sekarang kalian perhatikan, terdapat garis AB, kemudian berpotongan dengan garis CD di titik O. Maka akan terdapat dua pasang sudut yang saling bertolak belakang. Sudut mana saja? Yang pertama adalah sudut AOC. Nah ini ya, AOC bertolak belakang dengan yang depannya, sudut BOD atau DOB. Nah, karena mereka saling bertolak belakang, maka besarnya adalah sama. Jadi kalau AOC 100 derajat, berarti DOB juga 100 derajat. Nah, pasangan yang lain adalah sudut AOD bertolak belakang dengan sudut BOC. Karena mereka saling bertolak belakang, maka besarnya adalah sama. Contoh soalnya, di sini perhatikan terdapat garis PQ berpotongan dengan garis SR atau RS di titik O. Diketahui sudut POR yang ini ya, besarnya 53,7 derajat. Tentukan besar sudut POS, QOS, dan QOR. Jadi kita tentukan tiga sudut ini. Bagaimana caranya? Pertama kita tentukan dulu yang paling mudah. Kita lihat yang saling bertolak belakang. Sudut POR bertolak belakang dengan QOS. Karena mereka saling bertolak belakang, maka besarnya sama. Jadi sudut QOS juga 53,7 derajat. Kemudian kita tentukan sudut POS. Nah, kalian perhatikan ya, sudut POS nih dan sudut POR saling apa? Saling berpelurus. Ya, ini kan karena ini garis lurus atau sudut lurus. Ini saling berpelurus. Karena mereka saling berpelurus, maka sudut POR ditambah dengan sudut POS sama dengan 180 derajat. Tadi sudut POR-nya adalah 53,7 derajat ditambah sudut POS sama dengan 180 derajat. Maka sudut POS-nya 180 dikurang 53,7. Hasilnya adalah 126,3 derajat. Yang terakhir adalah sudut QOR. Nah, ini mudah ya. Jadi tinggal dilihat bahwa sudut QOR bertolak belakang dengan POS. Kalau bertolak belakang, besarnya sama. Jadi sudut QOR sama juga 126,3 derajat. Sekarang mari kita bahas contoh soal yang terakhir. Nah, di sini terdapat sudut lurus atau garis lurus KON. Kemudian dipotong oleh garis LO dan garis MO. Sehingga terbentuk tiga sudut. Sudut KOL, lalu sudut LOM, dan sudut MON. Di mana ketiga sudut ini adalah saling berpelurus. Pertanyaannya, tentukan nilai A
besar sudut LOM dan besar sudut MON. Oke, perhatikan yang akan kita tentukan dulu yaitu besar A-nya. Bagaimana caranya? Seperti ini. Jadi ketiga sudut ini saling berpelurus ya. Jadi kalau dijumlah maka besarnya 180 derajat. Sudut KOL ditambah sudut LOM ditambah sudut MON sama dengan 180 derajat. Sudut KOL tadi adalah 46 derajat, terus sudut LOM A tambah 29, sudut MON-nya 5A kurang 15 sama dengan 180. Nah, pertama kita jumlahkan dulu. 46 tambah 29 lalu dikurang 15. Hasilnya yaitu 60. Kemudian kita jumlahkan juga nih yang variabel A ditambah 5A. A tambah 5A adalah 6A sama dengan 180. Nah, lalu 6A sama dengan 180 dikurang 60. 6A sama dengan 180 kurang 60 adalah 120. A sama dengan 120 dibagi 6. Maka A hasilnya adalah 20 derajat. Nah, sudah ketemu ya, A-nya 20 derajat. Sekarang kita cari besar sudut LOM. Sudut LOM tadi kan A tambah 29. Nah, A-nya ini tadi sudah ketemu 20. Maka 20 ditambah 29. Besar sudut LOM adalah 49 derajat. Di sini 49 derajat. Lalu yang bagian C. Besar sudut MON. MON tadi adalah 5A dikurang 15. 5A itu 5 kali A, jadi 5 kali A-nya adalah 20. 5 kali 20 dikurang 15. 5 kali 20 adalah 100, dikurang 15 sama dengan 85 derajat. Oke, itu tadi adalah materi tentang hubungan antar sudut. Semoga menyimak semuanya dan dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Dan jangan lupa kalian selalu berlatih soal-soal yang ada di buku maupun bisa kalian cari di internet. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajar matematika.